to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot, dan kali ini untuk Pisces di bulan Juni, di minggu kedua 2021. Seperti biasa, asmara percintaan kalian ini bisa cocok bisa enggak. Kalau nggak cocok nggak usah dipaksain, dan energinya bisa kebolak balik, bisa ini tentang kamu ataupun orang yang kamu pikirkan. Dan juga buat Pisces, kalian bisa berkonsultasi, tentu ada syarat-syaratnya. Untuk lebih tepat dan lebih secara khusus secara masalah pribadi kalian, soal percintaan, karir, keuangan, tentu lihat di bawah judul. Di deskripsi sudah ada aku tulis bagaimana syarat-syarat untuk berkonsultasi sama aku. Bisa juga hubungin aku langsung lewat Line ataupun Instagram. Oke, Pisces. Di minggu kedua ini ada Seven of Wands, ada Seven of Pentacles, ada King of Wands. Ini sebenarnya proses penantian kamu dengan seseorang. Entah kamu yang terlalu lama menanti, entah ada seseorang yang menanti kamu, tapi kamunya yang bertahan bahwasanya aku udah nggak mau lagi sama dia, gitu, Pisces. Ya, ini ada energi menanti. Entah dianya yang menanti kamu atau kamunya yang menanti dia. Bisa kebolak-balik ya. Makanya aku bilang di sini energinya bisa apa aja, karena ya tidak secara pribadi gitu. Oke, jadi di situ ada Nine of Swords. Dan kamu berusaha untuk melupakan orang ini sebenarnya. Susah payah banget kamu melupakan orang ini. Dan mungkin juga ada beberapa dari kalian yang berbeda kota, berbeda negara. Atau mungkin kalian yang suami istri itu kerjaannya berbeda, LDR lah gitu ya. Yang suami istri, yang pacaran tuh ada LDR-nya. Nah, ini juga yang buat kalian berdua sama-sama stres. Karena apa? Mungkin salah satunya ada rasa kecemburuan yang tinggi. Jadi selalu curiga. Satu lagi pasangan kamu mungkin ngerasa kamu terlalu menyalahkan atau terlalu cemburuan. Dia juga nggak ngerasa nyaman dengan cara kamu yang terlalu ngejudge, yang terlalu suzon sama dia gitu. Tapi di sini mungkin kamu merasa memang dia nggak bener, atau kamu merasa dia ada something. Jadi aku nggak bilang kalian ingin berpisah sih, tapi kamu pengen selalu bersama dia. Tapi mungkin keyakinan kamu yang kurang sama orang ini, karena mungkin ya itu tadi, jarak yang membuat kamu ragu, jarak yang membuat kamu terlalu cemas, karena pikiran kamu terlalu banyak hal yang negatif tentang pasangan. Nah, makanya ini aku bilang, mungkin pasangan kamu baik-baik aja, tapi ketika kita punya suzon yang berlebihan, itu hanya akan membuat masalah besar dalam sebuah hubungan. Yang tadinya nggak ada masalah bisa jadi masalah. Karena apa? Mungkin kamu suzon, kamu mungkin nyalahkan dia selingkuh lah, dia begini, dia gini. Pasti ada hal-hal yang buruk yang kamu tujukan ke dia. Nah, ketika dia nggak seneng, akhirnya apa? Marah. Dianya marah, kamunya nggak seneng juga. Kamu ngerasa dia berubah lah, dia aneh, padahal kamu yang memancing. Contoh seperti itu keadaannya. Jadi makanya aku bilang kalau terlalu suzon sama orang pun nggak terlalu baik ya. Yang tidak punya masalah bisa jadi bermasalah, yang bermasalah bisa makin besar masalahnya. Aku nggak bilang kalian ini pengen berpisah atau tidak, karena memang di situ ada Page of Swords. Di situ juga ada ngerasa kayak apa ya, curiga ya, terlalu kepo, terlalu mau tahu, akhirnya kamu yang sakit sendiri gitu. Jadi kayak kamu pengen tahu banget sisi pasangan kamu nih bagaimana, kamu pengen dapat celahnya, pengen dapat keburukannya gitu. Kamu cari-cari keburukannya, atau kamu cari-cari nih info-info yang menurut kamu benar, atau menurut kecemasan kamu nih pasti dia begini nih gitu. Nah, ketika kamu kepoin, kamu sendiri yang sakit. Kenapa? Karena kamu mencurigai seseorang, dimana orang itu bakal tidak akan suka dengan kecurigaan kamu. Akhirnya apa? Dia marah ke kamu, kamunya yang sakit hati. Dianya marahin kamu atau dia cuekin kamu, kamunya yang sakit hati. Akhirnya apa? Jadi kecurigaan kamu juga yang
menggali lubang kamu sendiri. Ya, jadi kayak kamu menyalahkan orang, tapi kenanya ke kamu sendiri, bukan ke orang lain. Dan di Ten of Wands itu, kamu ngerasa kayak karena terlalu banyak pikiran yang buruk terhadap pasangan, akibatnya kamu ngerasa kebeban sama diri sendiri kayak gitu. Kebeban sama diri sendiri ya, yang membuat pikiran kamu itu jadi nggak tenangan. Tapi di sini seperti aku bilang, ada yang menanti, ada juga yang sudah males dengan sebuah hubungan. Tapi aku nggak bilang hubungan ini sudah berakhir ya. Aku rasa hubungan ini belum berakhir, tapi masih nunggu waktu supaya mereda. Mungkin ya dalam masa-masa komunikasi kalian yang tidak baik, atau kondisi komunikasi yang tidak baik. Dan ini masa-masa penantian kalian untuk mikir bagaimana caranya merubah polanya, merubah pola untuk berkompromi, bagaimana cara supaya bisa saling berkompromi, nggak saling keras kepala di sini. Kita lihat bagaimana si Pisces di minggu kedua bulan Juni. Di sini ada Three of Cups ya, Three of Cups. Ada reunian, ada death, ada the devil. Aku rasa hubungan ini akan kembali normal kalau emosi kalian benar-benar sudah saling stabil lagi. Ya, jadi di sini hanya butuh lebih bagus tidak mau tahu daripada kamu cari tahu tapi menyakiti hati kamu sendiri. Gitu loh. Terkadang tidak mau tahu tentang sesuatu tapi hubungan adem ayem dan nyaman, daripada kamu cari-cari tahu, cari-cari kesalahan pasangan, cari-cari kekurangan dia, akhirnya kamu sendiri yang sakit. Kamu yang dicuekin pasangan mungkin, atau sikap pasangan kamu malah marah ke kamu, malah nggak senang kamu judge, atau tidak senang karena kamu curigai ataupun gimana. Intinya di sini lebih bagus menghindar dari sebuah perseteruan. Lebih bagus kamu pura-pura nggak tahu atau ngerasa tidak mau tahu keburukan-keburukan pasangan kamu, yang penting hubungan kalian langgeng, daripada kamu cari tahu tapi akan menyakiti hati kamu. Karena mungkin kayak misalnya pasangan kamu gak terima, pasangan kamu jadi aneh sama kamu, marah-marah, atau gak perhatian lagi, atau bakal cuek, atau dia malas ketemu, atau malas di rumah gitu ya. Jadi polanya yang harus diakhiri. Yang diakhiri itu adalah sifat keingintahuan kamu secara berlebihan. Tapi keinginan tahuan kamu itu karena pikiran-pikiran yang tidak baik gitu loh. Pikiran-pikiran yang negatif yang kamu rasakan pada saat ini kepada pasangan. Jadi yang buat kamu beban aja itu ternyata pikiran kamu sendiri. Dan di sini perlu keyakinan dan memberikan kepercayaan. Di situ ada strength. Perlu memberikan kepercayaan pada pasangan kalaupun dia lagi jauh, atau mungkin kalian lagi benar-benar tidak berkomunikasi, atau juga misalnya di sini ada Five of Pentacles ya. Di sini kayak ngerasa ngerasa ya tidak dipedulikan, merasa tidak dicintai, atau merasa tidak diperhatiin lagi, tidak diinginkan lagi gitu. Karena hanya pemikiran-pemikiran kamu sebenarnya belum pasti gitu loh. Belum pasti mereka seperti itu, belum pasti pasangan kamu punya perasaan yang seperti itu, tapi kamu udah ngerasa seperti itu. Jadi buang pikiran yang negatif jauh-jauh, hanya karena kamu memikirkan atau terlalu cemas pasangan kamu takut pergi dengan orang lain, atau takut dia tidak mencintai kamu lagi, atau sudah bersama yang lain kayak gitu. Itu hanya akan menambah masalah, memperbesar situasi yang buruk, yang udah emosi makin emosi, yang gak ada masalah jadi masalah. Jadi akan merugikan baliknya tuh ke kamu gitu. Jadi flashbacknya itu bakal ke kamu
ya. Impasnya itu ke kamu yang ibaratnya kamu yang tunjukkan itu balik ke kamu gitu loh. Jadi makanya aku bilang cobalah untuk lebih positif, walaupun dia jauh, walaupun dia bagaimana, cobalah untuk tidak perlu terlalu over dalam berpikir, tidak perlu terlalu negatif dalam berimajinasi tentang pasangan kamu, apalagi itu hal-hal yang buruk gitu ya. Oke, sekali lagi thank you buat kalian yang sudah subscribe, like and share-nya. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu, jangan lupa juga untuk subscribe. Oke, thank you guys.